Perkenalkan, nama saya Januari Agi Ferdianto, nomor absen 11, kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang pertama yaitu satu pengertian khutbah, tabligh, dan dakwah. Makna khutbah, tabligh, dan dakwah hampir sama, yaitu menyampaikan pesan kepada orang lain. Khutbah adalah memberikan nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, wukuf, dan nikah. Khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunahan ibadah. Misalnya khutbah Jumat untuk sholat Jumat, khutbah nikah untuk kesunahan akad nikah. Khutbah di awal dengan hamdalah, sholawat, wasiat, takwa, dan doa. 2. Tabligh. Tabligh yaitu menyampaikan atau memberitahukan dengan lisan. Menurut istilah, tabligh adalah kegiatan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lisan kepada satu orang Islam atau lebih untuk diketahui dengan diamalkan isinya. 3. Dakwah. Dakwah adalah memanggil, menyeru, mengajak pada suatu hal. Menurut istilah, dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain atau seseorang atau lebih ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lisan atau perbuatan. Lalu yang kedua yaitu pentingnya khutbah, tabligh, dan dakwah. 1. Pentingnya khutbah. Khutbah tidak mungkin bisa ditinggalkan karena akan membatalkan rangkaian aktivitas ibadah. Contohnya, apabila saat Jumat tidak ada khutbah, sholat Jumat tidak sah. Khutbah merupakan kesempatan yang sangat besar untuk berdakwah dan membimbing manusia menuju ke ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini jika khutbah dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan menyampaikan materi yang dibutuhkan oleh hadirin menyangkut masalah kehidupannya dengan ringkas dan tidak panjang lebar, dan dengan cara yang menarik serta tidak membosankan. Lalu yang kedua yaitu pentingnya tabligh. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, tabligh yaitu menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Banyak yang menyangka bahwa tugas tabligh hanyalah tugas alim ulama saja. Hal ini tidak benar. Setiap orang yang mengetahui kemungkaran yang terjadi di hadapannya, ia wajib mencegah atau menghentikan, baik dengan tangannya, kekuatannya, mulutnya, nasihat, atau dengan hatinya, bahwa ia tidak ikut dalam kemungkaran tersebut. Seseorang tidak mesti menjadi ulama terlebih dulu. Siapapun yang melihat kemungkaran terjadi di depan matanya dan dia mampu menghentikannya, ia wajib menghentikannya. Bagi yang mengerti suatu permasalahan agama, ia mesti menyampaikan kepada yang lain, siapapun mereka. Dan 3. Pentingnya dakwah. Salah satu kewajiban umat Islam adalah berdakwah. Sebagai ulama ada yang menyebut berdakwah itu hukumnya fardu kifayah, kewajiban kolektif. Sebagian lainnya menyatakan fardu ain. Meski begitu, Rasulullah SAW tetap selalu mengajarkan agar seseorang muslim selalu menyuruh
pada jalan kebaikan dengan cara-cara yang baik. Setiap dakwah hendaknya bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat, dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW mencontohkan dakwah kepada umatnya dengan berbagai cara melalui lisan, tulisan, dan perbuatan. Rasulullah SAW mulai dakwahnya kepada istri, keluarga, teman-teman karibnya, hingga raja-raja yang berkuasa pada saat itu. Di antara raja-raja yang mendapatkan surat atau risalah Rasulullah SAW adalah Kaisar Heraklius dari Bizantium, Mukaukis dari Mesir, Kisra dari Persia atau Iran, dan Raja Najasyi dari Habasya. Yang ketiga yaitu ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah. 1. Ketentuan khutbah, yaitu syarat khutbah. Yang pertama Islam, kedua baligh, ketiga berakal soleh, berakal sehat, keempat mengetahui ilmu agama. Lalu syarat kedua dari khutbah, yaitu yang pertama khutbah dilakukan sesudah masuk waktu zuhur. Yang kedua, khatib duduk di antara dua khutbah. Ketiga, khutbah diucapkan dengan suara yang keras dan jelas. Yang keempat, tertib. Lalu rukun khutbah. Rukun khutbah ada 6. Yang pertama, membaca hamdalah. Yang kedua, membaca syahadatain. Yang ketiga, membaca sholawat. Yang keempat, berwasiat takwa. Yang kelima, membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah. Yang keenam, berdoa pada khutbah kedua. Dan yang terakhir yaitu sunnah khutbah. Sunnah khutbah ada 6. Yang pertama, khatib berdiri ketika khutbah. Yang kedua, mewakili khutbah dengan memberikan salam. Yang ketiga, khutbah hendaknya jelas, mudah dipahami, tidak terlalu panjang. Yang keempat, khatib menghadap jamaah ketika khutbah. Yang kelima, menertibkan rukun khutbah. Yang keenam, membaca surat Al-Fatihah ketika duduk di antara dua khutbah. Yang kedua yaitu ketentuan tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Orang yang menyampaikan disebut mubaligh. Ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan ajaran Islam. Hal tersebut adalah sebagai berikut, yaitu syarat mubaligh. Yang pertama Islam, kedua baligh, tiga berakal, dan keempat mendalami ajaran Islam. Yang kedua, etika dalam menyampaikan tabligh, yaitu bersikap lemah lembut, tidak kasar, dan tidak merusak. 2. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. 3. Mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. 4. Materi dakwah yang disampaikan harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas sumbernya. 5. Menyampaikan dengan ikhlas dan sabar. 6. Tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan.
3. Ketentuan dakwah. Dakwah artinya mengajak. Orang yang melakukan dakwah disebut da'i. Ada 2 cara berdakwah, yaitu dengan lisan dan dengan perbuatan. Syarat da'i adalah Islam, balik, berakal, dan mendalami agama Islam. Etika dalam berdakwah, yaitu 1. Dakwah dilakukan dengan hikmah. 2. Dakwah dilakukan dengan mau'izatun hasanah atau nasib yang baik. 3. Dakwah dilakukan dengan memberikan contoh yang baik. 4. Dakwah dilakukan dengan mujadalah, yaitu diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun serta menghargai pendapat orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.